Keluaran 9:1-35, ILT 3. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, "Pergilah ke hadapan Fir'aun, dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Yahweh, Elohim orang Ibrani. Suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Sebab, jika engkau menolak menyuruh mereka pergi dan engkau masih menahannya, lihatlah, tangan Yahweh akan ada pada ternakmu yang di padang. Pada kuda, pada keledai, pada unta, pada lembu, dan pada kawanan domba, yaitu suatu sampar yang sangat dahsyat. Dan Yahweh akan membuat pemisahan antara ternak orang Israel dengan ternak orang Mesir. Dan dari semua milik Bani Israel seekor pun tidak akan mati." Kemudian Yahweh menetapkan pilihan waktu, dengan mengatakan, "Esok hari Yahweh akan melakukan hal ini di negeri ini." Dan pada esok harinya, Yahweh melakukan hal ini, dan seluruh ternak orang Mesir mati, tetapi dari ternak Bani Israel tidak seekor pun mati. Lalu Fir'aun mengirim utusan, dan tampaklah, tidak seekor pun dari ternak orang Israel mati. Namun, hati Fir'aun menjadi berat dan dia tidak mau melepaskan umat itu pergi. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun, "Ambillah bagimu jelaga dari tungku sepenuh kedua tanganmu, dan biarlah Musa menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Dan biarlah jelaga itu akan menjadi debu di seluruh tanah Mesir, dan debu itu akan menjadi sebuah bisul yang melepuh pecah menyebar pada manusia dan pada ternak di seluruh tanah Mesir." Lalu, mereka mengambil jelaga dari tungku, dan berdiri di depan Fir'aun, dan Musa menghamburkannya ke udara, dan jelaga itu menjadi sebuah bisul yang melepuh pecah menyebar pada manusia dan pada ternak. Dan para penyihir itu tidak mampu bertahan dari bisul itu di hadapan Musa, karena bisul itu ada pada mereka dan semua orang Mesir. Dan Yahweh mengeraskan hati Fir'aun, dan dia tidak mendengarkan mereka, seperti Yahweh telah berfirman kepada Musa. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi sekali dan berdirilah di hadapan Fir'aun. Dan katakanlah kepadanya, beginilah Yahweh, Elohim orang Ibrani, berfirman, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Sebab, kali ini aku akan mengirimkan semua tulahku ke dalam hatimu. Dan kepada hamba-hambamu, dan kepada rakyatmu, dengan demikian engkau tahu bahwa tidak ada satu pun yang seperti aku di seluruh negeri ini. Karena sekarang, aku akan mengulurkan tanganku dan akan memukul engkau dan rakyatmu dengan wabah penyakit, dan engkau akan dibinasakan dari atas bumi. Dan sekalipun dengan hal ini aku telah membuat engkau bertahan, dengan maksud menunjukkan kuasaku kepadamu dan supaya namaku diwartakan ke seluruh negeri, engkau masih saja meninggikan dirimu terhadap umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Lihatlah, esok hari pada waktu seperti ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak permulaannya sampai sekarang ini. Dan sekarang, suruhlah amankan ternakmu dan segala yang engkau miliki di padang. Setiap orang dan hewan yang terdapat di padang dan tidak dibawa ke rumah, maka hujan es akan menimpa mereka dan mereka akan mati. Dia yang takut akan firman Yahweh dari antara hamba-hamba Fir'aun, telah membuat para budak dan kawanan ternaknya menyingkir ke dalam rumah-rumah. Tetapi dia yang tidak mengarahkan hatinya pada firman Yahweh,
Maka dia meninggalkan para budaknya dan kawanan ternaknya di padang. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, arahkanlah tanganmu ke langit supaya terjadilah hujan es di seluruh tanah Mesir. Pada manusia dan pada ternak dan pada setiap tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengacungkan tongkatnya ke langit, dan Yahweh menurunkan guntur dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Yahweh menurunkan hujan es di tanah Mesir. Dan turunlah hujan es dan api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es, sangat dahsyat. Yang seperti itu belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Dan hujan es membinasakan segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir. Dari manusia bahkan sampai ternak. Dan hujan juga melanda setiap tanaman di padang dan memorak-porandakan setiap pohon di padang. Hanya di tanah Goshen, tempat tinggal Bani Israel, tidak ada hujan es. Dan Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa kali ini. Yahwehlah yang benar dan aku serta rakyatkulah yang jahat. Buatlah permohonan kepada Yahweh. Karena cukuplah sudah gemuruh Elohim dan hujan es. Maka aku akan menyuruh kamu pergi, dan kamu tidak usah tinggal lebih lama lagi." Dan Musa berkata kepadanya, "Sekeluarnya aku dari kota ini, aku akan menadahkan telapak tanganku kepada Yahweh. Gemuruh akan berhenti dan hujan es tidak akan ada lagi, sehingga engkau mengetahui bahwa bumi ini milik Yahweh. Namun engkau dan hamba-hambamu, aku tahu bahwa engkau belum sungguh-sungguh takut di hadapan Yahweh, Elohim. Maka tanaman rami dan jelai telah dipunahkan, karena jelai sedang berbulir dan rami sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak dihancurkan, karena mereka terlambat." Dan Musa keluar dari tempat Fir'aun, dari kota itu, lalu menadahkan telapak tangannya kepada Yahweh. Dan berhentilah gemuruh dan hujan es, dan hujan tidak lagi tercurah ke bumi. Dan Fir'aun melihat bahwa hujan es, dan gemuruh telah berhenti, tetapi dia masih menambah dosanya. Dan dia mengeraskan hatinya, dia maupun hamba-hambanya. Dan hati Fir'aun menjadi keras, dan dia tidak melepaskan Bani Israel pergi, seperti Yahweh telah berfirman melalui perantaraan Musa. Keluaran 10:1-29, ILT 3, dan Yahweh berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap Fir'aun, karena aku telah mengeraskan hatinya dan hati para hambanya. Agar aku dapat mengadakan tanda-tandaku di tengah-tengah mereka. Dan agar engkau dapat menceritakan kembali pada telinga anak cucumu hal-hal yang aku sendiri telah bertindak dengan keras atas orang Mesir, dan tanda-tandaku yang telah aku lakukan di antara mereka. Maka kamu dapat mengetahui bahwa akulah Yahweh." Lalu Musa dan Harun pergi ke hadapan Fir'aun dan berkata kepadanya, "Beginilah Yahweh, Elohim orang Ibrani, berfirman, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Suruhlah umatku pergi sehingga mereka dapat melayani aku. Karena jika engkau menolak untuk menyuruh umatku pergi, lihatlah, esok hari aku akan mendatangkan belalang ke wilayahmu, dan dia akan menutupi permukaan tanah, dan tidak seorang pun dapat melihat tanah itu. Dan dia akan memakan habis sisa-sisa yang terluput, yang masih tinggal padamu dari hujan es. Dan dia akan memakan habis setiap pohon yang tumbuh bagimu di ladang, dan istana-istanamu akan menjadi penuh,
juga rumah-rumah semua hamba-Mu. Dan rumah-rumah semua orang Mesir, yang entah ayahmu entah pula leluhurmu, mereka belum pernah melihatnya sejak mereka lahir di bumi sampai saat ini. Lalu ia berbalik dan keluar dari tempat Fir'aun. Dan berkatalah hamba-hamba Fir'aun kepadanya, "Berapa lama lagikah orang ini menjadi perangkap bagi kita? Suruhlah orang-orang itu pergi supaya mereka dapat melayani Yahweh, Elohim mereka. Belumkah engkau menyadari bahwa Mesir sedang binasa?" Kemudian Musa dan Harun dibawa kembali ke hadapan Fir'aun. Lalu berkatalah dia kepada mereka, "Pergilah, layanilah Yahweh, Elohimmu." Siapa dan siapakah yang akan pergi itu? Dan Musa berkata, "Kami akan pergi dengan orang-orang muda kami dan dengan orang-orang tua kami, dengan anak-anak lelaki kami dan dengan anak-anak perempuan kami, dengan kawanan domba kami dan dengan kawanan lembu kami. Kami akan pergi karena kami akan mengadakan perayaan bagi Yahweh." Maka dia berkata kepada mereka, "Biarlah terjadi begini, Yahweh besertamu, sekiranya aku melepaskan kamu dan anak-anakmu pergi. Lihat, ternyata ada yang jahat di raut wajahmu. Tidak demikian? Aku minta pergilah kamu yang laki-laki saja, dan layanilah Yahweh. Bukankah itu yang kamu kehendaki?" Lalu orang mengusir mereka dari hadapan Fir'aun. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir untuk belalang. Dan biarlah dia datang ke atas tanah Mesir, dan biarlah dia memakan habis segala tanaman di tanah itu, semuanya yang disisakan oleh hujan es." Dan Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir. Maka Yahweh membawa angin timur ke atas negeri itu sepanjang siang dan sepanjang malam itu hingga pagi, dan angin timur itu membawa belalang. Dan belalang itu bermunculan menyelimuti seluruh tanah Mesir, dan hinggap di seluruh wilayah Mesir, luar biasa banyaknya. Sebelumnya tidak pernah ada belalang seperti yang demikian. Dan sesudahnya pun tidak akan ada lagi yang demikian. Dan dia menyelimuti seluruh permukaan tanah, dan negeri itu menjadi gelap. Dan dia melahap seluruh tumbuhan di bumi, dan segala buah pepohonan yang telah hujan es sisakan. Dan segala yang hijau tidak lagi disisakan pada pepohonan dan pada tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka Fir'aun segera memanggil Musa dan Harun. Lalu ia berkata, "Aku telah berdosa terhadap Yahweh, Elohimmu, dan terhadap kamu. Maka sekarang aku mohon, ampunkanlah dosa-dosaku, sungguh sekali ini. Berdoalah pula kepada Yahweh, Elohimmu, agar dia menjauhkan aku dari kematian itu." Dan keluarlah Musa dari tempat Fir'aun, lalu ia berdoa kepada Yahweh. Dan Yahweh mengubah angin laut yang sangat kencang, dan angin itu membawa belalang itu dan melemparkannya ke laut Suf. Tidak ada satu belalang pun yang tertinggal di seluruh wilayah Mesir. Namun Yahweh mengeraskan hati Fir'aun, dan dia tidak melepaskan Bani Israel pergi. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, "Arahkanlah tanganmu ke langit agar kegelapan menyelimuti tanah Mesir. Dan orang dapat merasakan kegelapan itu." Dan Musa pun mengarahkan tangannya ke langit, dan gelap gulita menyelimuti seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Mereka tidak dapat melihat seorang terhadap saudaranya, dan mereka masing-masing tidak dapat beranjak dari tempatnya 3 hari lamanya. Tetapi untuk seluruh Bani Israel ada terang di tempat tinggalnya. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan berkata kepadanya, "Pergilah,
layanilah Yahweh hanya. Kawanan dombamu dan kawanan lembumu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh pergi bersamamu. Tetapi Musa berkata, engkau harus juga menyerahkan ke tangan kami kurban-kurban dan persembahan-persembahan bakaran, agar kami dapat mempersiapkannya bagi Yahweh, Elohim kami. Maka ternak kami pun harus pergi bersama kami, tidak seekor pun dapat ditinggalkan, karena kami harus mengambil daripadanya untuk melayani Yahweh, Elohim kami. Dan kami tidak tahu bagaimana kami akan melayani Yahweh, sampai kami tiba di sana. Namun Yahweh mengeraskan hati Fir'aun, dan dia tidak membiarkan mereka pergi. Tetapi Fir'aun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, jagalah dirimu, jangan lagi melihat mukaku, karena pada hari engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Maka Musa berkata, sebagaimana yang telah engkau katakan, maka aku tidak akan lagi melihat mukamu,